Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Sobat Kicau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips bagaimana caranya agar burung kacer yang memiliki karakter giras bisa menjadi lebih jinak. Tentunya dengan perawatan dan juga trik yang kita lakukan agar burung kacer ini bisa menjadi jinak. Walaupun jinaknya ini tidak sampai manja ya, karena burung kacer ini saya dapat dari muda hutan. Burung kacer yang kita dapat dari muda hutan itu kalau ingin kita siapkan untuk lomba, jangan sampai burung kacer ini manja ataupun cetrekan. Minimal jinak lalat, agar mental tempurnya, mental fighternya itu tidak hilang ya Sobat Kicau. Nah, jadi untuk Sobat Kicau yang butuh informasinya, simak terus ya videonya sampai habis. Jadi untuk menjinakkan burung kacer yang kita dapat dari muda hutan, untuk terapi yang saya lakukan ini adalah terapi lapar dan juga meminimalisir pergerakan burung kacer di dalam sangkar. Caranya gimana? Nah, untuk caranya pada sore hari sebelum burung kacer ini kita masukkan ke dalam rumah, sebelum burung kacer ini kita simpan, kita cabut pakannya, hanya ada air minum di dalam sangkar itu. Jadi dari mulai sore hari sebelum kacer ini dimasukkan ke rumah, kita buat burung kacer ini lapar. Nah, kalau pakannya sudah dicabut, langkah selanjutnya pada pagi hari kita buka burung kacer, lalu kita berikan jangkrik 2 ekor. Jangan kita berikan purnya dulu ya. Setelah kita berikan jangkrik, lanjut kita semprot. Nah, untuk memandikan burung kacer kita bisa tambahkan sampo agar burung kacer ini basahnya sampai ke dalam-dalam ya, sampai meresap ke tubuh burung kacer. Nah, Sobat Kicau boleh memilih merek sampo untuk burung, bebas ya mereknya. Tapi di sini saya menggunakan sampo untuk manusia. Jadi untuk samponya saya memakai yang seadanya aja yang ada di rumah, seperti itu ya Sobat Kicau. Nah, untuk burung kacer yang masih giras, lebih baik untuk memandikannya, jika menggunakan disemprot, kerodongnya jangan langsung kita buka ya. Kerodongnya jangan langsung kita buka. Nah, kita semprot dulu burung kacernya seperti ini. Nah, nanti kalau burung kacernya sudah tenang seperti ini, baru boleh kita buka kerodongnya. Kita buka kerodongnya, lalu kita mandikan seperti tadi disemprot ya. Bang, mandinya jangan disemprot, ntar burung kacernya stres. Ya terserah Sobat Kicau ya, mau disemprot, mau dipegang, atau pakai keramba, mandinya itu bebas ya. Tapi kalau terapi yang saya lakukan ini, mandinya dengan cara disemprot. Karena menurut saya dengan cara disemprot ini kita bisa melakukan pendekatan antara perawat dengan burung kacernya, dengan burung kacer yang giras ini yang akan kita jinakkan, supaya burung kacer yang ingin kita jinakkan juga lebih cepat mengenal kita sebagai perawatnya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya memilih memandikan burung kacer yang giras ini dengan cara disemprot. Nah, terus kenapa Bang tadi waktu pertama kali mandiin burung kacer ini kerodongnya nggak langsung dibuka, nggak langsung diablak semua? Tujuannya karena burung kacer muda hutan itu sangat giras ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, burung kacernya sangat giras. Kalau kita langsung buka burung kacernya lalu kita langsung semprot, burung kacer ini akan gerabakan. Nah, nantinya burung kacer ini akan nyocok nih, pacoknya nyocok ke jeruji sangkar. Kalau burung kacer udah nyocok-nyocok ke jeruji sangkar, akibatnya nanti mukanya akan bonyok. Nah, ini burung kacer ini pun mukanya sudah bonyok ya, tapi tidak berdarah, hanya bulunya yang botak. Burung kacer ini awalnya sangat giras. Di kerodong pun nabrak-nabrak sangkar ya. Burung kacer ini walaupun di kerodong dia tetap ngeruji, nyocokin sangkar. Jadi untuk memandikan burung kacer yang masih giras,
jangan langsung diablak kerodongnya. Lebih baik dibuka setengah kerodong seperti tadi, lalu kita mandikan pelan-pelan dengan volume air yang halus seperti ini. Usahakan untuk memandikan kacer sampai meresap ke badannya ya, seperti ini, sampai kacer ini benar-benar lepek dan benar-benar pergerakannya berkurang. Untuk burung kacer yang bulunya tidak gampang lepek atau yang susah basah, kita gunakan sampo seperti tadi ya Sobat Kicau. Untuk mereknya bebas. Nah, kalau burung kacer sudah lepek seperti ini, kita bisa lakukan pendekatan kepada burung kacer. Contohnya seperti ketika burung kacer ini lepek, kita bisa pegang burung kacer ini ataupun kita elus-elus burung kacer ini. Nah, seperti ini kita elus-elus burung kacernya, kita pegang. Bang, itu burung kacernya jinaknya kan kalau cuma basah doang. Nah iya, karena ini proses. Ini namanya proses. Kalau burung kacer tidak pernah kita lakukan seperti ini, tidak pernah kita sentuh ataupun tidak pernah kita lakukan pendekatan, burung kacer yang kita dapat dari muda hutan itu akan lebih lama untuk jinaknya. Tapi ketika kita melakukan pendekatan seperti ini, setelah burung dimandikan, kita elus-elus, kita pegang burung ini, kita mainkan, maka nanti kalau burung ini sudah kering, walaupun tidak jinak manja, paling tidak burung ini tidak takut dengan kita sebagai perawatnya. Kebanyakan burung muda hutan ketika dirawat itu takut dengan majikannya. Itu kenapa? Karena kurangnya pendekatan kepada burung kacer yang kita rawat. Nah, maka dari itu untuk melakukan proses penjinakan, kita harus lebih sering-sering berinteraksi dengan burung kacer yang akan kita jinakan seperti ini, agar proses penjinakannya berjalan dengan cepat. Semakin sering kita berinteraksi dengan burung kacer yang giras, maka proses penjinakan burung kacer ini akan semakin cepat. Nah, setelah burung kacernya sudah dimandikan sampai lepek seperti ini, lebih baik jangan langsung dijemur ya di bawah sinar matahari. Nah, jangan seperti itu. Jadi biarkan burung kacer ini di tempat yang teduh dulu, supaya burung kacer ini lebih lama lagi keringnya, dan juga untuk mengurangi pergerakan burung kacer ketika burung kacer ini kering. Jadi setelah kita lakukan pemandian, jangan langsung kita jemur, tapi kita taruh di tempat yang teduh. Itu bertujuan untuk mengurangi pergerakan burung kacer. Jadi selama kita menunggu burung kacer ini bulunya kering, kita bisa lakukan pendekatan lagi Sobat Kicau. Contohnya seperti kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol, ataupun kita taruh burung kacer ini di tempat di mana kita sedang menonton TV ataupun di tempat keramaian. Tujuannya agar burung kacer ini cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang paling penting supaya burung kacer ini tidak takut dengan kita sebagai perawatnya. Nah, ini contohnya burung kacer ini saya ajak ngopi ya burung kacer ini. Nah, ini saya taruh di samping saya. Jadi kalau bisa untuk proses penjinakan antara perawat dengan kacernya jangan terlalu jauh ya. Jadi usahakan selalu dekat. Bisa kita lihat ini burung kacer yang sudah kita lakukan terapi penjinakan dan juga pendekatan. Kacernya sudah lebih tenang dan tidak gerabakan seperti tadi sebelum kita lakukan terapi penjinakan. Nah, jadi seperti ini Sobat Kicau, paling tidak untuk proses penjinakannya hasilnya walaupun tidak jinak manja, burung kacer ini jinak lalat dan tidak takut dengan perawatnya. Nah, itu yang penting ya Sobat Kicau, apalagi untuk burung kacer yang kita siapkan untuk dilombakan. Kacer ini baru hari pertama saya terapkan terapi penjinakan ya Sobat Kicau. Sebelumnya burung kacer ini tidak pernah saya lakukan terapi penjinakan. Saya biarkan kacer ini giras, tapi ketika kita kasih jangkrik, burung kacer ini masih mau nyambar. Nah, tapi untuk kali ini saya akan buat burung kacer ini jinak lalat.
kita lanjut untuk pemberian furnya. Nah, untuk furnya jangan terlalu banyak ya Sobat Kicau. Ini saya hanya menggunakan sedikit, yang penting cukup untuk 1 hari. Jadi kita takar fur ini untuk kebutuhan hidup burung kacer selama 1 hari. Nah, seperti ini Sobat Kicau, jadi jangan terlalu banyak. Dan juga saya menggunakan jangkrik ya. Jangkriknya pun tidak terlalu banyak, hanya 1 ekor seperti ini. Nah, ini saya gunakan jangkrik 1 ekor. Tapi bukan 1 ekor selama 1 hari, bukan ya Sobat Kicau. 1 ekor itu setelah kita lakukan pemandian dan pemberiannya kita pegang seperti ini. Seperti ini, tapi dijepit kencang ya Sobat Kicau. Kita jepit kencang dan pemberiannya langsung kita berikan lewat tangan kita atau disuapin. Biarkan burung kacernya notol jangkriknya sedikit demi sedikit. Nah, ini saya akan mencoba untuk memberikan jangkriknya secara langsung lewat tangan saya. Tapi usahakan jangan langsung diberikan. Nah, usahakan kita mainkan dulu kacernya. Kita buat kacer ini penasaran dengan jangkrik yang akan kita berikan. Pastinya kacer ini sudah lapar karena dari tadi pagi belum saya berikan makannya. Nah, pemberiannya bisa langsung kita masukkan tangan kita ke dalam dengan cara disuapin seperti ini ya. Nah, ini burung kacernya sudah mulai notol jangkrik dari tangan kita. Nah, pelan-pelan ya kita lakukannya. Kalau kacer ini belum mau makan lewat tangan kita, bisa kita pancing atau bisa kita lakukan dengan menggunakan lidi. Nah, ini bisa kita lihat ya, burung kacernya sudah mau makan jangkrik langsung dari tangan saya. Pemberian jangkrik ini cukup setelah burung kacer ini dimandikan ya Sobat Kicau. Jadi untuk pemandiannya ini sehari kita bisa lakukan 2-3 kali mandi. Jadi pagi, siang, dan juga malam kita lakukan pemandian untuk burung kacer yang giras. Kalau burung kacer sudah tidak mau seperti ini, kita coba lagi tapi pelan-pelan ya Sobat Kicau. Ini karena burung kacer ini baru pertama kali saya lakukan terapi lapar, jadi masih malu-malu untuk makan jangkrik lewat tangan saya. Nah, bisa kita lihat ya, burung kacernya mau makan jangkrik lewat tangan saya. Jadi setiap kita memberikan jangkrik, usahakan langsung dari tangan kita agar burung kacer ini kenal dengan kita sebagai perawatnya. Nah, itu juga bisa membuat burung kacer ini lebih cepat jinak. Nah, jadi untuk burung kacer yang sedang kita lakukan terapi penjinakan, untuk takaran extra foodingnya kita takar ya Sobat Kicau. Jangan kita berikan 5 pagi 5 sore atau 3 pagi 3 sore. Nah, jangan seperti itu ya Sobat Kicau. Kita takar agar burung kacer ini mau makan extra fooding langsung dari tangan kita. Kalau burung kacer sudah tidak mau makan jangkrik yang kita berikan, barulah kita masukkan minumannya dan juga fur untuk burung kacer ini. Untuk penempatan burung kacer yang sedang kita lakukan terapi penjinakan, kalau saya biasanya saya letakkan di bawah seperti ini ya Sobat Kicau, di dekat pintu akses keluar masuk orang rumah. Tujuannya agar burung kacer ini terbiasa dengan lalu lalang orang banyak yang ada di sekitar burung kacer ini, supaya burung kacer ini memiliki mental yang kuat. Nah Sobat Kicau, jadi seperti itu ya hari pertama proses penjinakan burung kacer yang giras ini. Insya Allah nanti akan kita sambung kondisi burung kacer ini setelah kita lakukan terapi penjinakan di video berikutnya ya Sobat Kicau. Jadi untuk Sobat Kicau yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke Sobat Kicau, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, ada ilmunya walaupun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.